gue sempat gue nggak nerima ini beneran nyokap gue gitu, sempat kayak gitu yang tadi gue bilang, oh, mama wanita nakal juga kan. Lo hidup sama begal udah, ya kan? Lo hidup sama yang kacau-kacau udah gitu. Gimana ya, udahlah sini aja lah gitu. Mau gimana pun dia orang tua lu, dia tempat lu berpulang gitu. Halo Sobat Vidivisi, kembali lagi ketemu dengan gue dengan Indi Barens ya, di Perempuan Punya Cerita. Dan kayaknya udah lama banget kita gak ketemu ya. Kalau udah lama gak ketemu berarti harus ketemu dengan satu tamu yang the best menurut gue. The best gak cuma sekedar dari karirnya, gak cuma dari hidupnya, tapi mungkin dari perjalanan kisah hidupnya itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Nah sekarang ini gue lagi bersama dengan seorang pria, meskipun sekarang ini aku perempuan dan selamanya menjadi perempuan. Dan pria ini punya cerita, karena kalau perempuan tuh gak mungkin bisa sendiri, pasti ada prianya ya kan. Nah si pria ini nih yang akan banyak bercerita, dan kalau dilihat sekilas dari apa yang gue baca, apa yang gue lihat dari media-media lain gitu ya, kayaknya kurang asli, kurang afdol kalau gue nggak ketemu langsung dan ngobrol dengan si pria ini. Ada Eki Priagung. Apa kabar Ki? Halo. Gila, what's up? Halo, baik. Gue manggilnya tante tekan ya. Jangan panggil tante karena gue nggak girang. Oh, gak girang, oke. Tapi gue bisa bikin hati senang, ya kan? Karena pengertiannya senang sama girang nggak beda. Takutnya beda. Namanya juga hari gini kan Jo. Ya oke, baik. Nah di hari gini pula lah pengen banget denger cerita seorang Eki yang ternyata kalau gue bisa nangkep, gue bisa lihat-lihat hidup lu tuh pilu-pilu gimana gitu ya Ki ya. Gue cocok jadi brand ambasadornya itu apa namanya, Citato. Kok Citato? Karena life is never flat. Ya, mati bener. Iya. Tapi pasti dulu bukan nuduh atau juga bukan ngejudge bahwa dulu hidup lu flat. Tapi kalau untuk mencapai di titik yang sekarang itu naik turun sih. Never flat malah kan. Never naik flat, turun, kan? aja keriting gitu ya benar. Kan? Tapi di saat sekarang kalau lu ngeliat hidup lu yang kemarin naik turun, gelombang, ajrut-ajrutan, itu nikmatnya di sini sekarang. Seperti apa? Ya mungkin jadi kayak gue punya identitas yang beda dari orang-orang lain dan malah jadi gagasan buat gue ceritain, gue punya cerita kayak gini loh. Nah gitu. ini juga mungkin bisa, kisah hidupnya Eki bukan sekedar untuk menjadi kasihan banget Eki atau ih gila ya, bukan. Tapi kalau dari sisi kakak, jijik banget lah. Kalau di sisi gue ya Ki ya, gue ngeliatnya belum tentu gue mampu ngejalanin hidup yang seperti ini. Nah gak perlu lama-lama lagi, mungkin Eki sekarang bisa cerita. Jadi seorang Eki Priagung ini yang dikenal sekarang ini adalah seorang komika. Ya, kalau ngobrol sama dia tuh kayaknya dunia memang nggak ada sedih-sedihnya gitu ya, meskipun hidup lu kayak sedih gitu ya Ki. Hidup lu tuh gokil banget. Kalau nggak lucu nangis juga sih. Iya, tapi kan dari lucu bisa jadi nangis kan, saking lucunya, ya kan. Terus seorang komika, terus copywriter juga. Penulis gitu. iklan. Penulis iklan ya berarti. Iya benar. Tapi ternyata ada sisi lain yang membuat gue salut banget, dia bisa mampu melalui kehidupan dulu dan sampai ada di titik sekarang. Yang gue denger sebelum-sebelumnya gitu Ki, lo terlahir dari sebuah keluarga, ibu PSK, bapak gay. Serius Ki? Ngomongnya agak ragu-ragu ya, takut salah. Bukan takut salah, gue takut keselak. Iya, nyokap gue talent di prostitusi. Bukan talent dong. Iya, gue bilangnya biar lebih halus gitu. Iya. Jadi lo berapa bersaudara Ki? Gue 4 bersaudara. Kandung semua? Kandung semua. Iya. Oke, lo anak ke? Anak kedua. Kakak yang pertama cewek? Perempuan, iya. Jadi kakak cewek, Eki, ketiga? Dan 3 dan 4 adik gue. Cuman emang ada yang tinggal di Jakarta dan tinggal di Jawa Timur. Gue di Bandung. Emang konsep keluarga gue itu kayak tim SAR nyebar. Gitu. Nyebar. Tapi tetap solid ya. Tetap solid, amin. Nah, gimana ceritanya kalau lo bisa share di Perempuan Punya Cerita ini? Iya, gue sebagai sudut pandang sebagai seorang anak pasti punya seorang ibu, dan semua ibu perempuan kan. Pasti dong. Nah, berarti gue humasnya perempuan gue di masa lalu nih kan. Bener kan gue bilang, ngobrol sama dia tuh ada aja gitu SS-nya, bumbu-bumbunya. Terus Ki? Karena itu yang bikin gue tetap hidup tuh. Ketawa-ketawa itu, humor-humor harus itu. Ada bumbu yang bikin seneng ya Ki. Sebenarnya kalau punya, ini gue tinggal di prostitusi nggak sebegitu sedih banget ya, karena gue jadi punya nyokap yang open minded. Nyokap gue tuh seumur tuh nggak pernah teriak ke kakak perempuan gue, anak perawan keluar malam-malam, nggak pernah. Karena di tempat gue tuh perawan tuh pengangguran, yang nggak kerja gitu. Lo lahir di kota? Gue lahir di Ciamis. Besar di situ? Ya besar di situ, dan
apa namanya? Enggak, gue Ciamis tuh tempat lahir gue doang. Oke. Sebagai orang Sunda dari bokap gue orang situ. Terus habis itu pindah-pindah. Gue 7 kali pindah sekolah sampai akhirnya gue apa namanya ikut ibu gue di Makassar. Nah di Makassar tuh tempat prostitusi di mana gue tumbuh besar di situ. Sebelum ke Makassar, kenapa sampai pindah-pindah sekolah sebanyak 7 kali sesuai dengan Nomad ya. Nomaden? Iya nomaden. Itu apa ya? Gue tuh masih kecil, banyak yang gue nggak tahu ya. Dulu ditanya, orang tua kamu dinas ya? Wah gimana ngomongnya? Nah, karena pindah-pindah kan? Iya. Itu sekeluarga pindah-pindah? Pas cerai sama bokap gue kan, bokap gue sama nyokap gue tuh pas utuh, gue ngeliatnya tuh di Jakarta. Gue adalah orang yang tinggal di Jakarta. Pas gue. Mau minum Ki? Pas gue. Ada air kaktus. Wah boleh nih. Biar lebih lancar. Tolong minta minum. Boleh minum buat dong, Eki. iya. Oke. Udah keganjel. Minum yang paling mahal. Nih. Yang paling dingin. Ini air surga nih Ki. Boleh nih. Air Dari putih kebun dimasukin langsung botol nih. plastik. Oke. Nah ini udah paling Siap. mantep banget nih. Oke, minum dulu Ki, santai. Oke. Oke. Boleh nih, Space Ads nih. Masih kosong. Iya, belum masih ditulis, kosong, oke, masih oke. kosong. Anak Jadi iklan. pada saat di Jakarta itu udah kota yang kesekian tuh ceritanya lu. Itu pindah. kota kedua gue masih kecil, gue perceraian nyokap dan bokap gue yang kandung itu di Jakarta. Terus Oke. akhirnya dimulai babak di mana gue pindah-pindah sekolah. Gue pindah Sama nyokap nih? sama nyokap. Terus habis itu pas di Jawa Timur, dia habis itu lepas landas makin jauh ke Indonesia Tengah, Indonesia Timur kayak Makassar gitu. Gue ditinggalin ke rumah nenek. Tapi tetap anak-anak dibawa sama nyokap. Gua dititipin ke rumah nenek ya, anak broken home biasa, lo tau. Oke. Rumah nenek adalah tempat paling netral. Iya benar. Ki, sorry, pada saat nyokap bokap dulu bercerai, itu lu umur berapa? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Nyokap kasih tahu nggak ke 4 anak-anaknya bahwa mereka pisah? Orang tua gue tuh bukan tipe yang ngejelasin ya, karena orang miskin sibuk cari duit ya, bukan yang ngejelasin ke anak ya. Lu brengsek ya? Iya, Gue karena nggak nyinggung situ. karena gini, semua tuh konsep kehidupan tuh di keluarga gue, kita observasi sendiri, kita tahu sendiri, kita belajar sendiri. Atau karena masih kecil dianggapnya jadi lu juga nggak perlu tahu. Tapi gue di situ udah mulai memahami kenapa ya bokap gue pisah, dan yang gue tahu di situ gue nonton TV masih ada, tau gak sih lo audisi Fantasi Indosiar? Iya, iya. Zaman dulu tuh orang yang nggak pulang tuh di karantina. Oh bokap gue lagi ikut audisi berarti gue kira. Gue pikir kayak gitu. Selama kelamaan kok nggak pulang-pulang. Oh ternyata perceraiannya. Itu situ tuh baru sedih. Jadi lu tahu sendiri dan nyokap nggak ngomong lah Gak istilahnya. ngomong lama-lama. Kok beda cowoknya kok. Kalau pemain bola emang ada substitusinya, penggantinya. Ini kok Nggak ada. suami kedua itu berarti. Itu memahami sendiri. Jadi anak-anak dibiarkan untuk ngerti aja dari apa yang lu Ngerti, lihat gitu ya. iya. Kalau semua memang ya lu harus bisa ngerti dunia, kalau enggak ya lu naif sendiri gitu. Iya, iya. Itu bagusnya sih. Oke, terus Iya. dari situ akhirnya nyokap bokap bercerai, terus lu pindah. Iya pindah ke Madiun, terus habis itu pas nyokap gue dari Madiun ke Makassar, gue ya udah gue stay di Madiun untuk beberapa waktu. Oke. Sama Yang di rumah nenek nih. ya, rumah nenek. Terus nah dari situ gue udah mulai tahu kayak sedikit teaser kalau pekerjaan nyokap gue kayak gitu. Dari mana? Ternyata pas di Makassar tuh kan udah bercerai sama suami kedua. Nah dari situ tuh single mom. Nah pas di situ tuh ada kabar-kabar kayak dari tetangga gua, dari keluarga gua kayak, Yang di Madiun. iya kabar selentingan kayak ibu kamu tuh kerjanya kayak gini gitu. Terus gua kan sebagai seorang anak kecil, apa itu perek gitu, tidak tahu kan, pelayan. Oh gua pikir kayak waiters di cafe gitu-gitu. Pokoknya banyak kepolosan yang akhirnya oh ternyata kayak gini ya. Itu gua tahu pas gua udah pindah ke Makassar, nyokap gue udah punya kemampuan finansial untuk bawa anak-anaknya. Oh jadi nyokap tetap masih ingat anak-anaknya meskipun setelah bercerai dengan suami kedua, anak-anak diangkat lagi dibawa ke Makassar. Dibawa ke Makassar. Oke, Pas dibawa ke empat-empatnya Makassar, nih? iya. Oke. Pas dibawa ke Makassar, wah, oh ini yang mungkin dimaksud kata orang-orang gitu. Apa ya. memang? Iya kayak gue tempat di mana kos-kosan biasa pada situ seadanya banget ya. Tahu gak sih kalau yang gue kalau masuk di dalam situ tuh di situ kasur, di situ ruang tamu, tapi di beberapa kamar tuh yang dipakai buat ada cowok-cowok masuk gitu. Untuk Gua tuh- terima tamu lah ya. gue tinggal di mana yang kalau seumpama gue tidur di situ ada ruang tamu, jadi kalau ada tamu tuh kasur dinaikin dulu gitu. Kadang-kadang ada lagi minum teh, terus kasurnya jatuh cedek gitu. Tuh, kayak Serius gitu-gitu. lagi? Gue di tempat yang kayak gitu. Nah itu di kamar-kamar kayak gitu tuh ada beberapa wanita yang emang apa namanya termasuk talent di prostitusi itu gitu. Escort itu ya. Escortnya itu oke. gitu. Jadi wah apa namanya? Gua agak kagetan sama cewek seksi gitu karena Lu ngeliat gue kaget nggak? wah sangat seksi sekali ya gitu ya. Gue dibungkus loh. tapi Dibungkus seksi ya, kan bagus, oke. bagus. Oke, terus? Apa namanya? Jadi gue kayak ya udah gitu. Oh ini ya kehidupan yang orang dulu di Jawa Timur bilang Iya. gitu. Terus
Ya sedih awalnya gitu, wah aib ya gitu. Lu lihat banget. Nyokap gue tahu, tapi gue nggak lihat dia kerja gitu ya. Iyalah, masa lu nonton. Iya lucu banget ya, itu bawa anaknya ya, gitu kan nggak mungkin ya. Iya, sampai Agak aneh. akhirnya lu bisa benar-benar notice bahwa iya kerjaan ibu gue misalnya berangkat pagi atau gimana sampai lu bisa merangkum confirm nih ibu gue memang. Iya, suatu hari tuh pas menuju perceraian dari suami yang kedua nih benar-benar belum menuju cerai ya kan, terus mau gua menuju baru cerai, datang tuh mereka lagi retak-retaknya, terus nyokap gue tuh pernah berantem gitu sama bokap gue gitu, terus bokap gue tuh ngebawa apa yang dia kerjakan gitu, terus nyokap gue teriak yang itu pilu banget, dan akhirnya menjawab, oh jadi benar yang selama ini gue lihat itu gitu. Bokap gue pokoknya berdebat sampai akhirnya nyokap gue teriak, iya emang saya ini lonte, saya ngebesarin semua di sini, saya ngebiayain apa. Wow. Terus gue kayak, wah lonte. Oke Google lonte adalah. Oh sedih ya Allah. Ini lu cerita beneran apa enggak sih Ki? Enggak, oke Google-nya belum ada dong. iya. Tapi ya, gue cari komedinya biar nggak terlalu sedih. Nggak terlalu sedih. Oh iya, bener, karena bener. ini tuh cerita masa lalu. Gue udah lewat, kehidupan gue udah lebih baik. Gue nggak pengen dikasihanin orang ini, takut. Iya. Ki kasihan banget, terus tiba-tiba kita bisa.com ya di sini. Gue nggak mau. Nyumbang gitu ya. Nyumbang, Tapi nggak, kalau gue nggak nyumbang nggak kayak apa-apa gitu. kan? Kalau nyumbang dalam bentuk gue diajak buat stand up comedy, berarti skill gue yang diperhitungkan, Iya, boleh siap, banget. siap, Boleh oke. banget. Jadi di momen itu lu denger banget nyokap langsung memberikan Konfrontasi dong kayak gitu, terus kayak terus gue gimana ya, kayak ya gue sedih, bukan yang apa gue bantu jualin ya, nggak gitu kan, terus kayak aduh gimana ini, terus gue kayak ngerasa gue belum sempat, gue di waktu gue belum nerima nyokap, gue kayak itu berarti umur lu berapa tuh Ki? SMP gue kelas 2 tuh gue Iya, sedih lagi mau banget ya. ABG-nya tuh Iya, mana kan biasa suka pamer-pamer orang tua tuh di situ kan. Iya, gue nggak bisa iya, gitu. benar. Bapak lo ini, ibu lo ini. Gue masuk sekolah sini gara-gara bokap gue ini. Ya gue bisa bilang karena gue juga nggak bilang karena ya gue masuk sini bukan karena pelanggan nyokap gue itu kepala sekolah ya, nggak bisa. Nggak dong. Karena nggak juga, Iya, nggak juga kenyataan. Nggak tahu juga kan. Nggak bisa pamer. Gue tuh sempat kayak di waktu yang dimana gue berantem nih sama orang, terus gue dimarahin di rumah, dibilang kamu itu anak nakal. Gue tuh ngelawan, mama juga warnanya nakal gitu, gue bilang. Terus kayak gue pikir-pikir lagi, gue tuh kayak salah ngomong gitu, anjir gue nyesel yang ngomong kayak gitu, karena gue pikir-pikir lagi dengan omongan dia kayak gitu, yang gue nih kayak gini menghidupin kalian, berarti dia ngelakuin itu bukan karena love language dia physical touch kan. Iya, emang bener. Karena emang love language dia buat ngasih makan anaknya gitu-gitu. Dan itu pekerjaan yang dia pilih. Iya, itu pilihan terakhir cuy gitu. Jadi gue nggak punya kesombongan untuk ngejudge dia gitu. Gue makan dari dia gitu. Dan lo lihat banget ibu lo fight untuk hidup anak-anaknya. Iya gitu. Jadi kayak gue nggak bisa sih untuk ya emang ini dia. Ini takdir yang harus perlahan-lahan ya gue harus itu. Tapi gue juga ada harapan pada saat di SMP itu, gue pengen ada perubahan lah di orang tua gue, di orang tua gue, di nyokap gue. Ki, sorry, pada saat lu benar-benar makin yakin dan tahu dan denger ya bahwa itu keluar dari pernyataan nyokap lu, berarti kan itu mengkonfirm apa yang sudah lu dapetin waktu lu masih di Madiun kan, omongan-omongan tetangga dan kiri kanan. Perasaan lu saat itu, selain sedih ya, apa? Kecewa, malu, marah? Gue sempet malu sih, gue sempet yang kayak kalau keluar rumah tuh ada orang kayak gitu, gue malu gitu, takutnya gitu, ini aib ya gitu. Gimana gitu. Perasaan lo ke nyokap? Gue sempat gue nggak nerima ini beneran nyokap gue gitu. Sempat kayak gitu yang tadi gue bilang, mama wanita nakal juga kan, gue kayak ngelawan gitu. Tapi ya udah itu perasaan yang nggak bertahan lama gitu. Iya. Karena ya gue coba cari pembelajaran untuk ngebedain diri gue sama nyokap gue dengan gue ikut tempat-tempat ibadah gitu-gitu. Oh belajar. Itu akhirnya yang lo lakukan? Iya biar gue beda sama lu gitu. Terus itu sengaja lo lakuin? Gue sengaja ngelakuin biar gue nggak mau menjunjung nilai yang lu percaya gitu. Yang kayak gini, gue juga ternyata itu bukan nilai yang dia percaya, itu terpaksa ia percaya gitu kan. Terus nggak lama gue jadi ngeliat dunia tuh juga nggak hitam dan putih gitu. Karena gue juga ngeliat hal buruk di tempat yang mungkin orang anggap suci gitu. Terus gue juga ngeliat kebaikan dari nyokap gue gitu. Dia orang yang berperan penting buat ngejaga penyebaran IMS tuh nggak kemana-mana gitu. Ya berarti itu kan buat kemasyarakatan ya, yang nggak dilakuin mungkin sama pemerintah setempat pada saat itu. Terus banyak orang-orang yang ditolong juga buat untuk keluar dari tempat itu juga, yang kalau pengen keluar dibantu sama dia gitu. Jadi gue ngeliat, wah ada hal baik ya, dan dia ngasih makan gue, ngasih makan anaknya, bertanggung jawab gitu. Banyak anak yang ditelantarin, gue enggak men. Jadi kayak, oh iya dan nih. empat-empatnya ya? Empat-empatnya, dan gue bilang, wah dia ini perempuan yang sungguh-sungguh nih.
walaupun kesannya dianggap orang dia nggak bener gitu, tapi setidaknya dia berusaha bikin anaknya jadi bener. Saat itu hanya lo yang tahu atau seluruh keluarga saudara lo tahu, kakak lo dan adik-adik? Gue tinggal sama kakak gue perempuan tuh di tempat itu. Jadi kemungkinan yang jelas nyata tahu tuh pada saat itu kakak gue. Adik gue tuh dititipin ke tante gue. Tadi gue bilang konsep keluarga gue nyebar kan, kayak tim SAR gitu. Nah dia nggak lihat. Jadi gue bersyukur banget adik gue tuh tumbuh kembangnya pas masih kecil nggak ngeliat itu secara langsung. Gua, tapi dia tahu kenyataan itu. Kadang-kadang dia pernah sedih dengan orang tuh kalau ditanya pertanyaan simpel kayak orang tua kamu kerjanya apa, itu tuh gampang kan jawabnya. Buat adik gua tuh sesuatu yang sangat sulit dia jawab. Sampai dia bilang ke gua, aku harus jawab apa ya kalau ditanya orang kayak gitu. Ya terus gue bilang jawab aja wirausaha. Kan nggak salah. Bener. Lu meringankan beban yang berat ya. Iya gitu. Saat itu ya untuk gue emang adik-adik dari dulu emang badut buat apa ya, buat kakak dan adik gue sih. Jadi mungkin bedanya orang-orang yang suka ketawa-ketawa itu cuma beda kekayaan doang aja. Kalau orang-orang itu bergelimang harta, gue bergelimang haha sih. Jadi yuk kita ketawain aja gitu. Bersyukur loh. Karena nggak semua orang punya skill seperti gini. Di saat orang susah lo masih bisa bikin senang. Karena nyokap gue juga punya selera humor yang bagus. Dia tuh benar-benar bisa langsung nge-twist sesuatu yang benar-benar tegang, habis itu apa nih? Terus kita ketawa bareng. Emang kayak gitu. Berarti otomatis secara nggak langsung hubungan kalian deket sama nyokap ya? Iya, di luar deket. apa yang lo lihat buruknya pekerjaan ibu lo dan lain sebagainya macam gitu. Belum, ya, karena emang gue juga nggak ikut bokap kan, bokap jauh dari situ belum ketemu. 7 tahun gue terpisah dan ya gue ikut nyokap. Terus mau nggak mau gue akhirnya dekat sama nyokap walaupun sekeras itu. Dulu tuh gue sayang sama bokap padahal pas gue masih bareng. Tapi dia sih yang benar-benar bertanggung jawab buat gue. Nyokapnya. Nyokap gue ini. Ki, pada saat itu di usia berapa tuh? Paling 15-an kali ya, SMP, 14 ya di Makassar itu ya? Iya, sekitar segitulah. Gue tuh cepet sekolahnya. Gue 17 tahun udah kuliah. Oh, pinter dong lo. Iya, gue Axel. Gue jadi ya apa namanya? Nggak TK tapi Axelnya nggak TK doang aja. Gue kadang suka bingung ngobrol sama orang ini orang serius atau enggak. Tapi gue senang, maksud gue lu meringankan beban lu sendiri gitu. Ceritanya itu cukup berat cuy. Terus gue cari metode biar gimana orang mau dengerin gitu. Iya. Sebenarnya nggak perlu lu ringanin, gue sangat prihatin dan sangat simpati dengan kehidupan yang lo alami. Cuman maksud gue pengen mundur di usia lo masih SMP. Anak SMP, anak umur baru puber gitu ya, puberti gitu, harus menghadapi situasi keluarga yang gila. Ibu gue PSK, itu nggak gampang Ki, gila. Bener. Bisa ada anak yang kabur, bisa anak yang sorry ya mungkin ya nyakitin diri dia sendiri lah, atau dia jadi narkoba dan lain sebagainya macam. Tapi tadi kalau gue bisa nyimak apa yang tadi lu sebutin, lu sempet akhirnya lebih religius di agama lo. Gue sempet melakukan itu untuk nunjukin ke nyokap. Mungkin kalau nyokap lihat gue bisa berubah dengan menjadi lebih Islami, mungkin nyokap bisa berubah. Itu tembus nggak tapi? Gue sempet kayak ngaji secara tidak langsung. Gue pengen ngomong ke dia nih, gue ngaji nih. Siapa tau tobat. Terus gue nyimpen, gue pasang di rumah gue ayat kursi, tau gak sih lo? Serius lo? Iya, jadi kalau ada cewek-cewek seksi lewat tuh kayak aneh banget gitu. Kayak pemandangan yang saling toleran gitu loh. Lu pasang itu? Iya, lu gue gitu. Tapi itu menarik sih pada saat itu. Nyokap komentar apa pas lihat perubahan lo? Diem aja sih, kayak udah gitu. Kayak apa namanya? Lu gitu, ya udah gitu, biasa aja. Tapi lama kelamaan terus nyokap gue juga kan udah berhenti ya, udah itu tuh gue kan masih anak SMP, nggak berani ngomong, gue nggak punya power untuk bilang mama berhenti gitu. Betul. Lama kelamaan juga ternyata di kemudian hari dia juga tobatnya karena agama sih. Oh alhamdulillah. Jadi dulu dia kayak gini tuh sisa kayak gininya doang. Kayak gitu. Iya bagus lah akhirnya. Apa yang membuat dia tobat akhirnya? Pada saat itu gue kan dapat beasiswa kuliah tuh di kampus. Maksud gue mungkin gue satu-satunya anak ITB yang ibunya PSK ya. Dan bukan karena wakil rektor ITB pelanggan nyokap gue bisa masuk di ITB. Nggak lah, gila. Bukan. Benar-benar karena prestasi. Iya karena prestasi. Keren lo berarti lo dapat beasiswa di situ. Iya, gue dapat beasiswa di situ, full dibayarin. Gue berangkat ke Bandung. Gue jadi bisa cari kerjaan juga di Bandung. Di situ gue udah punya power untuk bilang kalau mama mau berhenti, aku udah siap gantiin. Wah gila lo Ki. Gue pengen kasih tepuk tangan nih buat Ki. Cuman, gila. Aduh, tapi gue juga punya mungkin ada hal-hal buruk yang gue nggak cerita untuk melewati itu, untuk ada di posisi itu.
Ya gue juga anak pada umumnya, cuman bedanya gue bukan yang mabok, narkoba gitu-gitu. Jadi ya gue takutnya gue terlalu orang yang terlalu nggak organik, baik banget itu nggak juga gitu. Gue juga banyak proses untuk ngelewatin itu. Gue sempat kabur dari rumah juga. Ada momen itu? Iya, pas gue di masjid itu, kok gue nggak bisa ya bikin nyokap gue berubah. Ya gue kabur. Di kabur itu gue ngeliat dunia tuh ternyata jauh lebih luas. Ternyata gelap tuh ada gradasinya gitu. Gue ngeliat kayak di rumah gue prostitusi, rumah gue banyak banget Di luar narkoba. lebih liar lagi. Lebih liar lagi, bener. Gue tuh tinggal sama tukang begal. Najis nih anak nih, gila ya lo. Gue tahu mabuk malah di situ. Padahal nyokap gue penjual miras di situ. Tapi gue tahu kalau tukang somai nggak makan somai, malah makan somai pas di luar. Iya, nggak nyikat dari dalam ya? Iya, nggak nyikat dari dalam, jualan soalnya. Iya, punya dagangan. Terus pas sudah di situ, gue tahu minum, gue tahu apa. Tapi kebetulan emang nggak cocok buat gue aja sih. Jadi Berapa lama lo kabur dari rumah? Ada kali 3 bulanan. Itu probation berarti ya. Iya benar, Mas. P4 ya, P4 ya. Probation lo di alam liar, sampai akhirnya lo memutuskan tuh, wah, kayak lo gini, balik lagi. Gitu. Balik lagi, tapi gue gak ninggalin sekolah. Gue jadi malam tuh kebut-kebutan, liar gitu-gitu. Gue sempat temenin temen gue yang di Makassar tuh, kalau lu tahu tawuran tuh gila banget kan. Iya, itu tuh di beberapa daerah jadinya ekstrakurikuler. Kebut-kebutan, mabok. Gue tuh nemenin teman gue yang nancep besi di kepalanya. Gila loh. Terus gue ke rumah sakit terus kayak, gue pengen balik di rumah aja deh gitu. Iya, gak kuat lo liat mentalnya. Gue kayak gini. Soalnya ternyata prostitusi tuh ya seitu-itunya lu cuman dibilang nyokap lu kerja di tempat itu ya dapat duit dari lendir ya gitu. Gue lebih berani ngomong lendir daripada darah sih, gue takut darah sih. Terus, itu penuh dengan darah sih gue ngeliat. Itu kan yang dibahas pekerjaan nyokap ya. Itu berat lah Ki buat ngadepin pertanyaan temen lo, lo menjawabnya, gila lo gitu, ibu gue sendiri. Wah, gue sering dibully dulu kayak gitu-gitu. Gue pas dibully juga nggak bisa ngejawab kan. Orang tua teman-teman gue kerjanya bener. Ibu lu PNS, ya gimana anjir, gak bisa dibales, gak berdamage. Iya kan. Terus, apa singkatannya PNS? PNS pegawai negeri sipil, ya nggak boleh dibercandain ya, takut gue nih. Bagus. Iya. Oke, jadi ya maksud gue struggle-nya lu tuh gila banget ya Ki. Di usia remaja ya, sobat Vidivisi, di usia remaja yang butuh orang tua ya, ibu, bapak. Tapi dia harus fight untuk bisa mendamaikan diri dia sendiri. Dia bisa tumbuh punya rasa respect sendiri tanpa ada yang mendoktrin, dan akhirnya Eki mencoba berbagai hal dari mencoba untuk lebih religius meskipun itu nggak bertahan lama ya, bukan nggak bertahan lama, maksudnya dia mencari cara gimana cara supaya nyokap tuh bisa berubah, karena untuk anak umur belasan tahun masih ingusan kecil gitu ya, nggak dianggap sama ibunya, lo ngapain hidup lu dari gue gitu kan, berbagai cara, bahkan juga ngadepin liarnya alam luar, mau segala macam udah dicoba sama Eki, tapi pada akhirnya ya Eki ngerasa bahwa 3 bulan probation di alam liar itu tidak membuat dia damai, akhirnya lo balik lagi ke rumah ya Eki. Dan ternyata lu tuh bisa berekreasi dari kenyataan pahit tuh tanpa perlu keluar rumah. Dengan berkesenian, gue gambar tuh kayak, wah gue bisa berimajinasi dan membayangkan hal-hal yang gue inginkan. Terus gue mikir ya, ternyata semua hal yang hari ini ada tuh, itu tuh semua dulu dari kepala, pesawat apa semua. Jadi gue bermimpi, gue pengen gue kuliah di sini, gue pengen keluar dari tempat ini, gue pengen kayak gini-gini. Itu awalnya dari imajinasi gue, dari gue ngegambar. Dan ternyata gue dapat beasiswa untuk kuliah gambar. Itu yang nyelamatin. Itu mimpi lu dulu ya malah ya? Itu proses gue untuk dapetin mimpi gue adalah kegiatan yang bikin gue malah bisa keluar dari kepahitan hidup gue. Itu yang bikin gue damai. Dan itu lo dapetin selalu balik ke rumah lagi kan? Iya, pas gue balik ke rumah, apa ya, gue gambar. Lo hidup sama begal udah, ya kan? Lo hidup sama yang kacau-kacau udah gitu. Gimana ya, udahlah sini aja lah gitu. Mau gimana pun dia orang tua lu, dia tempat lu berpulang gitu. Saat lo balik Ki, gue pengen tahu. Saat lo balik, apa reaksi nyokap? Dia kan gue sebenarnya juga kabur gara-gara kita berantem, kata-kata kasar gitu lah. Terus ya nyokap gue yang dia jual adalah kasih sayang. Jadi ketika pulang di rumah, kasih sayangnya udah habis, tinggal kasar-kasarnya doang. Iya kan? Ya. Jadi pada saat itu gue belum tahu tuh konsep itu. Gue nggak terima, gue kabur. Pas pulang dia lebih melunak sih jadinya. Jadi kayak, oh ini punya hati juga nih orang, ini anak gue gitu. Gue gak kenal sama ibu lu Ki, gue juga gak pernah tahu profil ibu lu seperti apa. Tapi gue merasakan ibu lu tuh sayang banget loh sama anak-anaknya. Dia sayang. Di luar apa yang dia lakukan ya, pekerjaannya bukan pekerjaan yang dilegalkan pemerintah ya istilahnya gitu. Cuman gila dia fight banget buat hidupnya loh. Dan anak-anaknya sih terutama gitu loh. Jadi gue bisa menangkap perempuan
ibu, dia bisa ngelakuin apa aja buat menghidupi anak-anak Iya. gitu. Dan gue nggak nyangka bahwa itu tertanam di diri lo gitu loh. Gue ngerasa nyokap gue bahkan kayak dia sampai mau bisa bawa truk, itu kan apa ya, manifestasi dia pengen ngelakuin apapun buat anaknya. Supir truk tuh di kepala kita pasti kalau pertama kali supir truk cowok pasti. Iya, nyokap. Nyokap gue bisa bawa truk, bukan buat jadi supir, tapi setidaknya dia bisa bawa kalaupun nanti PSK-nya digerebek. Mengharuskan. Kayak Pantura bisa nih gue nih gitu. Dia udah siap kayak gitu. Iya. Jadi dia memang perempuan hebat ya, Ki? Iya, cuman ketemu suami ketiga bokap gue orang Jepang Ibu lu itu rajin ya? nikah. Nyokap gue adalah orang yang gue tuh belajar kepercayaan dirian dari nyokap gue, karena dia orang yang bisa ngebangun kepercayaan dirian walaupun gagal berkali-kali kan. Tapi dia nggak pernah berhenti. Suaminya 6 cuy, orang yang sepercaya diri apa? Di KUA itu sampai dikira senior dia kan. Ibu lagi gitu. Karena 6 kali kawin. Kalau ada yang baru bisa nunjukin antrian dari situ Bu, awalnya di situ udah hafal rutenya kan. Iya. Dan dia ceritakan itu dan dia open sama anak-anaknya. Kalau cerita belum sih pada saat itu. Lagi-lagi orang miskin tuh nggak sibuk nyari duit, nggak sibuk ngejelasin ke anak. Gue paham sendiri. Oh ini konsepnya kayak gini. Oh ini suami ketiga dia. Bokap gue orang Jepang di situ. Wah bokap gue udah skala internasional. Gue bilang masa gue gini-gini doang nih. Ini bokap ketiga nih? Iya, setidaknya kampus gue dong yang nasional gitu. Terus habis itu pas bokap gue yang ketiga ini gue banyak banget belajar ke dia tentang bahwa pendidikan tuh sepenting itu. Gue belajar setinggi-tingginya tuh inspirasinya dari bokap gue yang ketiga, yang orang Jepang ini. Bener-bener. Jadi awalnya dulu pelanggan terus jadi suami gitu. Jadi kalau nyokap gue punya Twitter bisa bikin from this to this tau gak sih? Gitu-gitu. From this to this, iya benar. Di TikTok bisa jadi banyak ininya ya, chapter-chapternya ya. Terus habis itu ya gue bisa bilang berarti cinlok lah. Cinta lokalisasi. Bertahan berapa lama Ki sama bokap ketiga? Dia cukup lama, itu adalah satu-satunya suami dia yang beresnya karena dia meninggal. Oh oke. Itu semangat dia belajar tuh tua banget, tapi dia masih benar-benar suka belajar. Si bokap yang Jepang ini nih. Dia punya keterbatasan fisik, tapi dia bisa jadi ahli hidrolik ternama di di Jepang dan Indonesia. Jadi halangan fisik tuh cuman alasan dong ya. Lu tetap lu bisa punya kemauan harusnya punya kemauan dan itu nggak akan jadi halangan. Sampai akhirnya ke-4, ke-5 dan ke-6 itu gimana prosesnya? Iya, itu mungkin buat nemenin dia sepi, dan di suami ketiga kan udah enggak tuh. Udah mulai enggak. Kalau menurut lo ya, kesimpulan nyokap sampai punya suami dan menikah 6 kali. Tujuannya apa sih, untuk hidup atau karena dia nggak bisa sendiri? Menurut gua itu usaha dia untuk nemuin true love sih gitu. Dan yang gue ambil adalah nggak menyerahnya gitu. Thomas Alva Edison aja nemuin lampu ke 1000 kali gitu. Percobaan jadi ya nggak apa-apa lah gitu. Dan di suami yang ke-6 ini bertahan sampai sekarang? Ya ini cukup baru juga sih nih. Jadi ya gue doain semoga langgeng aja. Yang penting dia bahagia ya. Yang penting dia bahagia. Gue apapun lah yang penting lu lakuin dan itu legal dan lu bisa mempertanggungjawabkannya. Gitu sih. Ki, pada saat lu menerima beasiswa di ITB, tembus ke ITB, apa reaksi nyokap? Seneng banget. Nggak perlu ngeluarin duit nih gue. Lucu ya nyokap ya? Gitu. Iya. Gitu, terus bisa bayar sendiri dia gitu. Walaupun masih suka ngirim dia dulu, wah kata gue masih bisa ngirim gitu. Dia cinta banget loh Ki sama anak-anaknya. Kayak kamu ada uang makan nggak gitu, masih nanyain kayak gitu. Kata gue terharu banget sih. Dia nggak benar-benar pengen lepas dari tanggung jawabnya begitu aja. Ibu ya maksud gue ya, dengan profesinya itu dia tetap masih ingat lo. Dibangga-banggain jadinya gue kayak wah, jadi kalaupun lu kerja lu kayak gini, tapi anak gue ITB gitu, bisa kayak gitu deh. Gila, iya juga sih, kebanggaan ibu ya. Walaupun sedih cuy, sekarang kalau sama mama gue berbuat baik nih, atau gue dikiranya hebat, public speaking lu bagus, pasti yang dikaitin, pantas anak ITB. Tapi kalau gue berbuat jahat nih, atau gue berbuat yang aneh-aneh, backgroundnya itu yang dibawa kalau malah nyokap gue gitu, pantas anak pelacur gitu, jadi gila. Ya kan? Iya. Padahal ya nggak juga gitu. Tapi hebat ya, maksud gue nggak mudah sih seorang anak hidup dengan macem-macem hal yang terjadi, terus dia bisa survive, dan ya bersyukur lo bisa tembus beasiswa pure ya masuk ITB. Pure, bukan karena pelanggan kan gue bilang. Bukan, enggak lah, gila lo, enggak, gila. Kata orang-orang kayak cerita lu kayak from zero to hero, bukan, gue bilang bukan from zero to hero, tapi ini ke from prostitute to institute sih ini. From prostitute to institute tuh brengsek banget nih orang.
Ki, aduh gue sampai speechless ya ngeliat perjalanan hidup lo, dan maksud gue kita jadi punya refleksi ke hidup kita. Lo gak gampang loh, anak nomaden pindah kemana-mana, terus ternyata lo jebolan tembus ke ITB dengan background masa lalu lu tuh yang wah gila. Gak gampang untuk bisa survive sampai di titik ini. Lalu kalau bokap gimana? Bokap ya, oh iya. Bokap gue cukup Karena gue cukup pernah banyak denger lo udah bisa menyampaikan bahwa bokap gue gay, ibu gue PSK. Ih, gila lo gitu. Gokil ya. Kenapa lo berani untuk menyampaikan Kadang-kadang itu? kalau gue lebaran nih ngeliat bokap gue pakai baju gamis putih gitu, wah di balik gamis putihnya terdapat jiwa yang colorful ya gitu. Kayak wah unik banget gitu. Soalnya gue udah nggak di tahap yang dulu tuh sempat sedih karena itu kan ada ketidakterimaan diri Ya pasti karena lah, keyakinan gue kan dulu. Iya. Tapi semakin banyak gue kuliah di kampus yang belajar secara ilmiah tuh, walaupun gue anak seni dan desain, tapi berpikir ilmiah tuh jadi ombak yang besar. Jadi gue kebawa berpikir logis. Gue banyak baca buku, semakin gue banyak baca buku, gue jadi sadar bahwa ya ini bisa diperdebatkan ya. Cuman yang gue yakini bahwa orang tuh nggak bisa milih. Gay itu bukan pilihan. Kalau gay adalah pilihan gue bisa milih nih untuk tidak menjadi gay dan menjadi gay. Untung ruginya kita ukur gitu. Ruginya jadi gay itu lebih banyak dan banyak yang memberatkan ke dia. Jadi kalau ada orang milih jadi gay, cuman orang gila doang yang milih gay di Indonesia gitu. Karena bukan tempat yang tepat buat dia. Jadi oh ya udahlah itu. Kapan lo tahu bokap lo gay? Itu kuliah. Jadi kuliah tuh gue udah kayak cukup belum lama juga ya Ki ya? Iya, kuliah. Gue tuh angkatan 2013 ya. Berarti gue tuh kuliah 2014 gue tuh, tapi gue taunya sekitar 2017-an baru terbukti beneran gay. Oke, lu taunya bagaimana? Gue dilarang. Nyokap gue tuh termasuk orang yang kalau ngasih himbauan dia ngajar ke anaknya itu tuh di atas level brimob. Gimana tuh? Suaranya keras banget kayak singa gitu. Nyokap? Iya, pejuang juga kan, makanya emang gue bilang My Lion King lah dia tuh. Iya. Karena dia jadi ayah juga kan. Iya. Dia tuh galak banget. Kamu nggak boleh ketemuin ayah kamu gitu. Wah, gue dibilang kenapa? Gue bilang kenapa tidak gitu. Dia malah naikin warningnya, dia bilang kalau kamu sampai temuin ayah kamu di Jawa, kan gue kan mau ke Jawa Timur. Gue bakal ke Pulau Jawa karena gue bakal kuliah kan. Iya. Kalau kamu sampai temuin ayah kamu, jangan pernah sentuh mayat mama. Dia bilang, wah. Makin penasaran dong lo. Iya, makin penasaran dan gue sedih. Gimana nanti gue ngurus mayat pakai sarung tangan, sulit gitu. Terus pas kayak gitu gue ke Jawa, gue akhirnya gue dapat clue. Gue makin yakin untuk kenapa. Itu lu nggak pernah dengar selentingan apapun tentang bokap? Belum tahu di situ. Makin yakin ada sesuatu yang aneh gitu. Apa ini? Akhirnya malah bikin gue pengen ketemu sama dia. Walaupun dari 4 bersaudara ini, gue doang yang ngebet, yang lain-lain ya karena udah. emang gak deket juga dari kecil kan? Iya, gue paling deket sama bokap gue juga pas masih kecil. Terus akhirnya gue dapet tiket pertama kali, gue first generation di keluarga gue yang kuliah dan cabut dari tempat itu. Gue manfaatkan dengan gue mendarat ke Jakarta, yang gue datengin bukan kampus gue langsung ke Bandung, tapi gue ke Jakarta. Gue dapat clue dari bude gue dan nomor telepon, lu coba hubungin di sini, bokap lu kayaknya masih di Jakarta. Dan itu pun juga nggak ada selentingan keluarga tentang cerita bokap. Dan singkat cerita gue ketemu sama dia, nggak ada yang aneh. Gue belum nggak ada identitas yang menunjukkan dia kayak gitu. Pakai. Dan lu juga belum tahu tuh. Iya. Pakai anduk di dada kah gitu kan cowok, atau pakai clutch gitu di ketek gitu. Kok nggak ada, normal aja. Gue pulang lah ke Makassar, gue ngaku kalau gue udah ketemu bokap. Wah, nyokap gue marah. Terus gue tanya, emang kenapa gue nggak boleh ketemu bokap? Dia bilang, ayah kamu tuh gay. Jadi, wah serius gitu. Ya di situ akhirnya gue masih belum terima, di situ masih banyak keyakinan yang meliputi gue soal itu. Terus habis itu gue pastiin dong, gue gak langsung bisa dengar dari nyokap gue, terus gue percaya kan. Gue dateng ke tempat masa kecilnya bokap gue, gue ke Ciamis, dan emang uwa gue ngasih tahu, uwa gue bilang bokap lu kayak gitu, bener. Jadi di hidup gue tuh cuman ada gosip, terus itu diklarifikasi bener gitu, udah. Terus oke. Akhirnya gue cuman disuruh untuk nerima gitu. Bokap gue gitu, dan gue tanya ke bokap gue, ya dia ngaku ya emang kayak gitu. Lo nanya langsung ke bokap? Gue bilang, ya lu kayak gini, ya gue kayak gini kenyataannya, maaf ya gitu. Gue dulu sebelum nikah emang suka sama
itu, dan ketika udah itu gue juga sukanya sama itu. Ya gimana gitu. Tapi gue nggak suka sama lu, gue sukanya sebagai seorang anak gitu. Anaknya. Nggak ada itu jokes tuh nggak. Gitu. Terus habis itu Gila ya. terlalu dark sekali kalau itu. Sinetron jadinya Jo Iya. nanti. Nah habis itu, oh ya udah gitu, oke. Ya mungkin orang-orang bilang kayak, ih lu kok ngomongin aib keluarga lu. Menurut gue ketika gue ini kan gue lagi ngomongin kabar buruk di masa lalu tentang diri gue dan keluarga gue. Pandangan gue ketika seseorang sedang menceritakan kabar buruk tanpa ratapan kesedihan, dia udah lagi nggak nyeritain aib, tapi dia lagi menceritakan pelajaran yang sudah dia selesaikan. Iya, gue nerima itu. Gue ngeliat nyokap gue bukan lagi aib, karena dia juga bilang ke gue bahwa masa lalu dia nggak menentukan dia siapa hari ini dan dia siapa di masa depan. Nah kalau bokap gue, ya it's just a reference saja. Lu bisa berdebat soal ini, tapi kita bisa agree to disagree soal ini. Mungkin dan lu juga nggak bisa nggak bisa ikut campur hidupnya dia kan. Lu minta dia untuk berubah atau enggak, lu nggak bisa. Gua Rukiah ya nggak tahu bisa beres atau enggak. Kayak gue mungkin tidak membenarkan lah kalau dengan pandangan-pandangan tertentu ya. Cuman gue tetap nggak boleh mengurangi kecintaan gue terhadap orang tua gue nggak sih? Iya, tetap ibu bapak lo ya. Karena benci juga bikin gue capek. Mungkin hal yang bisa gue benci malah kayak dia nggak ngebiayain gue, nyokap gue yang mati-matian. Tapi ini bukan waktunya buat nyala-nyalain lagi ya nggak sih? Karena hidupnya udah lewat kan. Iya gitu. Karena emang takdirnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan ya? Fokus ke depan, perbaikin itu. Ki, lukanya lo pada saat lo tahu nyokap lo PSK dan sudah terbukti dan lo sudah melihat dan lo ada di situ, dengan saat lo mendengar pernyataan yang disahkan oleh bokap, itu kan kurun waktunya beda kan. Lo yang masih ABG, masih SMP, dan ketemu bokap setelah lo udah kuliah kan. Nah, reaksi di hati lo gimana? Kalau dibandingkan, untung gue pas dia udah confess juga, dia bilang dia mengiyakan gitu. Gue tuh di waktu yang gue udah punya banyak bacaan, terus gue juga cinta sama teman-teman. Gue punya banyak banget teman-teman gue gay gitu, lucu-lucu gitu. Terus gue punya pribadi gitu, personal gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, ya udah. Yang penting dia ngelakuin hal-hal seperti itu secara konsen, dan ya lu tahu kalau ini bukan tempat yang tepat buat lu. Jadi keberadaan lu tetap harus dihargai sebagai manusia. Cuman soal orientasi lu itu belum ada perlindungan hukum gitu aja. Gitu aja, dan ya udah, it's fine buat dia untuk tetap jadi orang baik aja gitu. Sekarang ini kan seorang Eki jadi sudah tahu bahwa gue ada dalam keluarga yang seperti ini, ibu gue begini, bapak gue begini. Yang membuat lu sekarang akhirnya bisa menjadikan ini jadi bahan untuk lo bahas atau stand up comedy ya? Itu apa? Awalnya kan sumbernya bisa banyak, nggak harus ambil dari keluarga lo kan? Gue pernah baca ya kalau trauma tuh kayak foto film yang dicuci. Sering makin lu cuci tuh seiring waktu gambarnya makin pudar. Jadi ketika traumanya makin pudar, lu makin biasa sama makin itu. Enteng. Makin enteng. Dan ketika berbagi cerita tuh yang gue rasain sebelumnya kan gue emang orang yang suka cerita. Tapi bukan dalam lingkup stand up comedy. Tapi gue udah suka komedi nih. Nah ketika gue bagikan ke teman-teman gue tuh ada semacam kepercayaan bahwa beban ini gue bagi juga ke orang lain. Dan gue ngerti. Ketika gue coba untuk jadi ini stand up comedy, ternyata ini tuh komedi gue, jokes gue tuh menemui orang-orang yang punya nasib-nasib yang ternyata hidup harus tetap dilanjutin ya gitu. Benar. Pas gue makin kerasa ketika video pertama kali gue yang ini, sebenarnya kan gue ada exposure kayak gini secara iseng, gue juga diajakin, bukan gue yang minta. Gue tuh stand up underground, terus makin yakin bahwa ini perlu dibicarakan karena emang topiknya ada dan real dan banyak banget orang-orang nggak bisa cerita. Gue nunjukin lu bisa loh menggunakan cara seperti ini untuk bisa bercerita dan bisa bikin lu lebih plong. Dan bukan untuk mengolok-olok hidup lu sendiri sebenarnya kan? Di waktu yang bersamaan gue kayak nunjukin pelajaran apa yang gue dapat dari zaman dulu. Karena gue bukan ketawa di atas nyokap gue, tapi gue ketawa terhadap takdir. Gue ketawa bersama takdir keluarga gue, bersama, bukan di atasnya. Jadi, dan pas gue bawa ini ke tempat yang jauh lebih luas, ditonton banyak orang, ada DM yang banyak banget DM, dan ada DM yang bikin gue terharu banget. Dia bilang, "Bang, thank you, lu udah nyelamatin gue." Gue bukan tim SAR gitu. Apa maksudnya? Ya dia cerita kalau dia sempat ada niatan untuk bunuh diri,
Tapi sebelum itu tuh dia lagi liat ponsel dia, terus di YouTube dia tuh muncul suggestion video thumbnail yang ibuku PSK, ayahku 6, satunya G. Dia klik video itu, dia tonton sampai beres. Abis itu dia ngambil keputusan, gue harus lanjutin hidup sih. Terus dia bilang ke gue gitu, Bang, ternyata lu masih bisa percaya sama hal positif di kedepannya ya, gitu. Itu jadi perasaan itu nyampe ke gue. Wah, gitu. Gue cuman ekspresi doang. Ternyata ada yang terimpresi. Dan ketika kayak gitu, ya udah nggak apa-apa deh, gue ceritain aja. Gue jadi makin yakin gitu apa yang dibilang nyokap gue. Karena nyokap gue juga pernah bilang gini, kalau lu bisa membawakan cerita ini, gue udah ikhlas sih. Karena di kitab suci manapun juga contohnya manusia di zaman dulu. Ada juga kan yang tentang seorang pelacur atau apa gitu-gitu. Gue mengikhlaskan diri gue kalau itu bisa jadi pelajaran buat orang lain. Wah, hebat nyokap. Gue salut. Tidak terkesan sebagai orang yang tinggal di prostitusi dan sekolah ya gitu. Iya. Jadi cukup banyak belajar dari orang-orang sih. Hidup nyokap lo tuh bisa menjadi bahan buat lo ya? Iya. Dan cara ngomong nyokap gue tuh nggak jauh dari gue loh. Jadi nyokap gue bisa ngomong dengan level yang seperti ini. Maksud gue, wah gila sih. Gue bangga banget sama nyokap gue. Bahkan gue kalau disandingin sama nyokap gue ngerasa malu sih. Karena dia hustle dia belum ada apa-apanya dibandingkan gue. Wah jujur banget sih kalau soal bekerja keras. Tapi lu banyak belajar hidup berarti dari nyokap ya Ki ya? Benar-benar. Nah, turning point lo itu saat kapan? Lo merasa bahwa oke, gue harus, ini yang membuat gue ini harus berubah nih. Ada di mana tuh lo merasa? Kalau gue tuh sebenarnya kan orang yang hidup sama cita-citanya. Kebetulan gue live in my dream nih sekarang. Kayak live in di sini. Gue tuh dulu udah mikir gue pengen kuliah di kampus ini. Gue pengen kayak gini, gue nggak pengen narkoba gini-gini. Bukan gue nggak berusaha, gue sosokan jadi orang yang baik, tapi gue nyoba dan nggak cocok gitu. Narkoba gue nggak nyoba, maksudnya gue ngeliat kayak orang konsekuensinya harus overdosis kayak gini atau kecanduan kayak gue nggak mau sih gitu. Terus emang gue suka belajar dan turning point gue adalah ketika gue tahu kalau ketika lu pengen ngubah dunia, lu harus ngubah diri lu dulu. Nah itu pas gue SMP tuh, gue coba untuk cari segala cara. Jadi di SMP itu ya lo ngerasa? Traumanya gue mainkan itu ketika gue ketemu psikiater dan capek sendiri menutup-nutupi. Dulu gue berkomedi untuk covering my reality. Gue untuk nutupin. Jadi gue tuh lucu tapi lucunya buat nutupin. Nah sampai akhirnya gue capek jadi orang lain dan pernah gue sempet di fase yang gue juga minum obat penenang dan bla 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 kok gitu dari ahlinya. Gue juga dibantu psikiater buat ngerajut ruwetnya kepala gue sampai akhirnya bisa enak kan lu paham poin-poinnya. Nah pada saat itu tuh dia bilang kayak gini, kalau lu punya selera humor yang sebagus ini, seharusnya lu bisa jadiin hal-hal yang sekarang lu curhatin ke gua yang semuanya sedih-sedih doang, lu jadiin playground. Ketika lu bisa jadiin playground, cara lu memandang masalah habis ini gue yakin akan beda. Lu nggak ngeliat itu sebagai beban tapi sebagai tantangan. Iya, itu benar sih. Nah ternyata juga gue mau bilang, gue nggak secara magis tiba-tiba ada gue terus gue langsung semua bisa jadi kuat. berubah. Ya, Gue juga dibantu ahlinya, gue juga ikut prosedur yang dianjurkan sama dokter. Gue juga jalanin hal itu. Jadi kalau semua lu butuh bimbingan secara psikis, lakuin, jangan ditunda-tunda. Itu yang ngebantu gue. Wah gila sih. Boleh nggak kasih tepuk tangan buat Eki? Hidup lu nggak gampang ya, nggak gampang dan berat banget sih menurut gua menghadapi kenyataan hidup. Ibu gua PSK, bapak gua gay gitu. Dan itu nggak mudah dan sampai sekarang hubungan lu masih baik dengan mereka? Iya, seharusnya sih kalau sebagai seorang anak dan orang tua masih baik sih, gue yakin. Ya gila, berkah lu banyak banget Ki, luar biasa. Amin. Ki, kalau misalnya nanti, lu udah punya pacar sekarang? Cinta ya, percintaannya. Baru kemarin gue sempat berputus sih, sekarang ya deket-deket gitu lah. Oke. Mencari sosok yang seperti nyokap nggak secara nggak langsung? Mungkin maksudnya dari di part tertentu ya. Iya di part maksud gue ya bukan profesi bukan, tapi maksud gue dengan ketangguhan perempuan. Lu memulai kerja dengan pakai baju kan ya, bukan pakai baju itu tanda pekerjaan baru beres ya. gue nggak nyari. Gue tuh kayaknya karena dulu ibu gue adalah sosok yang emang jadi ayah ya, jadi figur dia sebagai seorang ibu yang membelai, afeksi itu kan berarti harus dikorbankan kan. Mungkin itu salah satu daya hipnotis cewek buat gue sih, kayak kalau dia care dan keibuan buat gue gitu. Jadi lo malah mencari sisi yang itu ya? Iya, dan gue sangat ceroboh banget gitu, sangat ideation banyak banget nih, jadi orang yang teratur hidupnya gitu. Karena gue dari keluarga yang complicated nih, dari kisah gue tuh lebih kompleks daripada perumahan.
Jadi ruwet banget ya Ki. Gue nyari yang sederhana dan iya, lebih bisa simple. menyederhanakan gitu iya, sih. Oke. Nanti perjalanan hidup lu kan kita nggak pernah tahu ya setiap manusia ya, tapi kita berharap lo punya kehidupan yang semakin baik dan makin baik. Amin, jangan naik lagi dong itu cobaannya. Udah gue pengen jadi orang Naik normal lebih sih. up level lebih bagus Up level maksudnya, ya, ya bukan, kan? iya. Menikah jadi cita-cita lo juga nggak? Atau impian lo juga? Menikah ya, tapi kalau punya anak itu tentatif. Gue kalau gue bisa milih sih, gue pengennya kalaupun punya anak ngurusin yang terlantar aja. Kalau Oh ya kenapa Ki? gue masih bertanya kenapa ya DNA gue harus dilanjutin untuk jadi, apakah itu ego gue, apakah gue punya kepentingan khusus kalau emang harus anak gue gitu. Karena dengan gue punya ayah yang bukan kandung berkali-kali, itu ngebuktiin kalau gue bisa sayang sama orang yang bukan kandung. Iya. Dan orang tuh terlalu banyak yang dilahirkan dan terlantar tuh banyak banget. Maksud gue mau sih salah satu yang ngebantu itu biar nggak terlantar gitu. Ya gue nggak tahu istri gue. Iya. Ya gue. Tapi untuk dari sisi Sih pengennya gitu. sisi ego baiknya Eki ini inginnya gitu. kalaupun nanti menikah, Iya. anak lo adalah anak yang bisa Iya. lo urus dari anak-anak terlantar ya. Iya, gue tuh bukan tipe yang dendaman ketika gue menderita, gue harus menurunkan ini biar ada orang menderita. Nah, gue malah jadi orang yang gampang empati sama orang juga. Jadi gue tuh suka dengerin cerita orang. Kemarin tuh rambut gue gondrong pada saat gue Iya, viral gue pertama kali. hampir naksir gue. Oh, suka yang gondrong ya? Dulu. Nah, Sekarang nggak. telinga gue kan tertutup di situ. Tapi banyak yang dengerin. Nah, jadi gue sekarang tuh juga pas cukur rambut adalah simbol buat telinga gue lebih terbuka buat dengerin kisah kalian. Oh, hidupnya udah pakai simbol sekarang. Iya. Nah. Keren. Nah, gue mau bilang pas pada saat ya udah kayak gue tuh gak bisa gitu ngebayangin istri gue kayak 9 bulan menderita gitu-gitu terus dia harus ngelahirin. Kayak kalau bisa dibagi bebannya tapi kan nggak mungkin juga kan. Makanya itu worth it gak sih gitu. Jadi kalau semua cewek gue mau untuk ngadopsi gue pengen banget sih. Ini hari yang cukup shock buat gue ya, karena gue ketemu dengan seorang pribadi yang berangkat dan lahir dari keluarga yang tidak baik-baik saja gitu, dan dia sekarang sangat baik-baik saja. Dan bahkan ceritanya Eki itu buat gue pribadi bisa membuat gue seperti punya refleksi, hidup gue nih nggak ada apa-apanya dibanding hidupnya Eki. Karena gila, dia bisa struggle banget dari kecil, dia nggak ada kasih sayang, nggak ada belayan, yang ada adalah gentakan, emosi, marah-marah. Tapi dia tahu persis ibunya tuh sayang banget sama dia. Yeah. Jadi dan yang gue salut tuh dia pure nggak punya kebencian sama orang tuanya. Ya kan Ki? Capek juga mungkin sih pernah benci, kesel, pernah, lo nggak terima, tapi itu nggak lo bawa sampai mati gitu istilahnya. Nggak punya rice cooker dalam dada juga sih. Kok orang bisa tetap anget ya sama dendamnya, gue nggak bisa sih. Kadang-kadang gue tuh kayak pengen marah sama orang nih. Besoknya, kok nggak ada ya, panasnya udah biasa aja. Jadi makan yuk gitu. Jadi kayak gitu. Gue nggak kata ya emang nggak berbakat. Gue berharap gue bisa dendam sih, tapi sayangnya enggak, itu bukan keahlian gue. Dan berharap semua juga bisa punya hati seperti Eki ya. Maksudnya luka hati itu kan susah banget buat disembuhin ya. Susah banget, mau apapun, mau sama temen lo, mau sama saudara lo, apalagi ini sama keluarga, sama orang tua. Tapi dari Eki, kalau gue pribadi sih banyak belajarnya bahwa sebetulnya hidup itu ya lo nggak bisa isi sama api melulu ya di dalam hati lo, karena itu nggak akan selesai juga. Toh itu udah selesai, itu udah selesai gitu. Jadi ya pada intinya gue respect banget dengan apa yang udah lo lakuin. Gila, gue selalu banget. Boleh dong tepuk tangan buat temen baru gue, Eki Priagung. Benar. Pria yang sangat agung sekali, luar biasa. Amin. Ki, sedikit lagi pengen tahu rencana lo ke depan apa Ki? Rencana sama gue hidup ke lo. depan. Gue pengen ya. Apakah masih berhubungan dengan lo pengen ajak nyokap lagi untuk hidup sama lo, atau apa? Gue pengen tahu. Gue pengen itu sih. Gue nggak memaksakan hal itu sih. Gue pengen orang-orang di sekitar gue mengejar kehidupan dan kebahagiaan versi mereka masing-masing sih. Kalau gue pribadi ya gue pengen hidup di dunia kreatif gini. Ya gue semoga habis ini kebanyakan orang ngajakin gue bukan buat lagi cerita ini, tapi lebih ke skill gue, stand up gue kah atau apa gitu. Atau kuliah masih kan? Kuliah, gue udah lulus. Oh, udah lulus? Gue lulus lama, Okay. gue sekarang pekerja teks komersil kan. Anak dari pekerja seks komersil dulunya. Lo nyinggung lagi. Sama-sama ngurusin klien, cuma bedanya nyokap gue nggak revisi. Kalau lu revisi klien ya, Iya, oke. Malah nyokap suka repeat klien. Repeat ya, iya benar. Dan enaknya kalau kerjaannya nggak perlu dibawa sampai di rumah. Kalau kan di tempat, iya, lu kan bawa ke rumah. doang, iya. Ya Eki, terima kasih sekali sudah bisa mampir di Perempuan Punya Cerita, karena di sini perempuan juga perlu mendengarkan cerita dari teman perempuannya, yaitu pria. Pria sebelah saya adalah
Eki Priagung. Jadi dengan segala hal yang sudah lo lewati ini mudah-mudahan tetap terus menjadi lebih baik ya Ki ya. Amin. Dan gue salut bahwa lu punya jiwa, semangat, mental lo yang udah lebih dari baja. Dan gue yakin lu pasti akan tetap bisa menjadi orang hebat sih. Amin Ya Ki. Dan juga buat Sobat Vidi Visi, menyimak cerita Eki nggak cuma sekedar dari sisi kehidupan yang pilu, tapi seru ternyata. Dan mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga bahwa kita harus bisa tetap melewati kehidupan ini karena kita nggak bisa hidup dari masa yang udah lalu ya Ki ya. Nah buat teman-teman Sobat Vidi Visi, buat yang udah nonton, kita pengen ngajak kalian juga buat ngobrol. Nggak usah ketemu di sini karena ribet pasti semuanya kalau datang sini ya. Cukup ngobrol di kolom komen. Di sini kita pengen tahu opini kalian atau pendapat Sobat Vidi Visi dengan obrolan ini apa sih? Mau kasih komentar, mau apapun boleh supaya kita bisa saling tahu bahwa sosok Eki mungkin gak cuma Eki sendiri, mungkin banyak Eki-Eki lain yang di luar sana yang perlu buat ngelihat bahwa oh ternyata hidup itu mesti jalan terus. Lo gak bisa hidup mendendam, ya kan? Baiklah Eki, sukses terus ya. Salam buat nyokap, salam dari gue. Juga salam buat bokap. Thank you. Ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bersama dengan kita di sini. Jangan lupa tetap support Perempuan Punya Cerita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Tetap selalu bersama dengan dirimu. See you! Eki gila, Eki sarap gila. Gila lo Ki. Thank you.